Dasar penyihir. Kalau bukan kau yang membimbing, suku bulan melintasi perbatasan kita, Serena pasti masih hidup. Aku tidak melakukannya. Bukan aku bersumpah, bukan aku. Pelakunya, Serena Queen. Dia bersekongkol dengan suku bulan untuk menjebakku. Dia dalang semua ini dari awal. Aku tak bersalah. Kau yang membunuh Serena, ini kau fitnah dia lagi? Lihat baik-baik ini. Serena, Serena pernah memperingatkanku tentangmu, tapi aku tak pernah percaya. Tak kusangka kau sekejam ini. Bukan aku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Karena kau senang bersekongkol dengan suku bulan, akan kubiarkan kau merasakan sifat asli mereka langsung. Meet Howard, kau tak boleh perlakukan aku seperti ini. Aku sedang mengandung anakmu. Jangan kau lakukan. Benih buruk, siapa yang mau? Cantik sekali. Kemarilah. Jangan mendekat. Mundur. Aku duluan. Anakku, go. Bulan, jangan takut. Suamimu Jenderal Howard pasti akan datang menyelamatkan kita. Bibi, permaisuri. Bukankah dia tewas? Melindungi pangeran mahkota. Saat invasi suku bulan, bayinya masih di sini. Aku kembali ke 1 bulan lalu, sebelum pembantaian istana oleh suku bulan. Ya ampun, demamnya makin parah. Bulan, apa kau tidak punya mercusuar dari Jenderal Howard? Panggil pengawal rahasia untuk lindungi kita. Di kehidupan sebelumnya, aku nyalakan mercusuar, tapi malah undang suku bulan. Bibi permaisuri satu-satunya yang percayaku, tapi dia tewas lindungi pangeran mahkota. Kau mata-mata yang kirim sinyal akan kubalas jasamu. Permaisuri dan pangeran mahkota ada di sini. Ini kesempatan kita untuk jaya. Terang. Paduka. Paduka. Aku dicap mata-mata suku bulan. Dilempar ke penjara kekaisaran, disiksa tanpa henti. Hampir kehilangan bayi. Dengar baik-baik, berkelakuan sopan. Jika bukan karena kau mengandung anak Jenderal Howard, kau sudah kubunuh. Di kehidupan ini, tak akan kuulangi kesalahan itu. Bulan, apa yang kau lakukan? Moon, sedang apa kau lakukan? Jika kondisinya memburuk, aku tak akan memaafkanmu. Bibi, jangan nyalakan suara ini. Nanti, suku bulan datang. Istana dingin ini sudah paling terpencil di ibu kota. Masa mereka bisa menemukan kita? Ada yang tak beres. Bencana datang. Paduka, ada masalah. Suku bulan sudah sampai.
Apa? Bagaimana mereka bisa datang? Pasti Serena Queen yang membawa mereka. Moon, untung kau waspada. Tidak menyalakan suar. Kalau tidak, ada yang datang. Jenderal, Nyonya tidak terluka parah, hanya keseleo pergelangan. Syukurlah. Ini Jenderal Howard. Kita selamat. Kami di sini. Jenderal Howard, kami di sini. Jenderal, ini Nyonya. Jenderal Howard, kami di sini. Jenderal Howard. Dia akan selamat. Selamatkan Serena dulu. Di kehidupan lalu, Moon mengelabuiku hingga Serena tewas. Aku takkan tertipu lagi. Itu arah Taman Kekaisaran. Serena Queen bersembunyi di sana, di kehidupan lampau. Bagaimana Howard tahu? Jenderal Howard. Masih ada orang di sini, Jenderal Howard. Ada apa ini? Jenderal Howard, kenapa dia pergi setelah sekali lihat? Istrinya masih di sini. Mau kemana dia? Tentu untuk menyelamatkan sang pujaan hati. Serena Queen, sepertinya Howard juga terlahir kembali. Itu suku bulan. Mereka datang. Wanita itu ternyata tidak bohong. Para wanita kaisar dan jenderal perkasa. Semua ada di sini. Wanita sang kaisar. Belum kucicipi. Suku bulan menyerang. Tolong, ada yang bantu. Penjaga. Lindungi Paduka dan Yang Mulia. Jenderal, Nyonya tampaknya dalam bahaya nyata. Itu hanya sandiwara abaikan. Tolong aku. Jenderal Howard, selamatkan aku. Dia tak akan datang daripada merengek padanya. Lebih baik kita andalkan diri sendiri. Kau cari mati. Nyonya Louis benar. Mereka cuma 2 orang. Ayo, serang bersama. Lindungi Paduka. Kau tak tahu apa yang kau lakukan Akan kubunuh permaisuri. untuk tunjukkan kuasa. Tidak. Paduka. Nyonya. Apa Nyonya baik-baik saja? Saya baik. Wakil Jenderal Lee, kenapa Anda sendirian? Di mana Jenderal Howard? Beliau pergi menyelamatkan Nona Queen. Si Mitt Howard ini meninggalkan istrinya dalam bahaya untuk menyelamatkan wanita lain. Jenderal tidak tahu. Nyonya di sini, saya akan panggil beliau pakai trompet tentara. Wakil Jenderal Lee membunyikan trompet. Jangan-jangan ada masalah? Apa yang bisa salah? Nyonya pasti merencanakan sesuatu untuk menjebak jenderal. Dia licik sekali. Hanya Wakil Lee yang baik hati, yang termakan tipu muslihatnya. Wanita itu tak pernah kehabisan akal, abaikan saja. Wakil Lee, ini sudah ketiga kalinya. Kenapa Jenderal Howard belum datang? Dia mengabaikan trompet militer. Jenderal Howardmu ini sangat disiplin ya. Jenderal pasti sedang menyelamatkan kaisar. Beliau sibuk. Beliau. Siapa sangka Jenderal Howard romantis sekali? Jenderal. 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 Pak Mitt, Wakil Jenderal Lee terlihat cemas. Ada apa dengan suku bulan? Luka Tuan perlu diobati, dia tidak akan mati. Jenderal, Paduka. Mitt Howard sialan itu, setelah kita lolos, aku akan membalasnya.
Tidak, suku bulan membakar area. Putra mahkota masih demam. Api semakin mendekat. Wakil Jenderal Lee. Bawalah Paduka Ratu dan Putra Mahkota keluar. Bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku bisa atasi. Lindungi Paduka Ratu dan Putra Mahkota. Cepat. Dimengerti. Suku bulan, Nyonya, selamatkan Putra Mahkota, tinggalkan aku. Pergi sekarang. Cepatlah. Minggir. mereka ke arah sana. Lebih cepat. Tangkap dia. Gerak cepat. Cepatan. Bulan putih. Bukankah aku mengirim wakil Jenderal Lee menjemputmu? Kenapa kamu sampai dalam keadaan begini? Wakil Jenderal Lee baru saja meniup trompet perang, memanggilmu untuk datang. Kenapa sekarang dia menghilang? Benar, di mana Wakil Jenderal Lee? Ah, jangan-jangan trompet itu memanggil suku bulan? Apa Wakil Jenderal Lee terbunuh saat berusaha menyelamatkanmu? Aku, Bulan putih, kau wanita kejam. Beraninya kau membunuh wakil Jenderal Lee untuk mengemis simpati. Ular, berbisa. Pertama kau ajak suku bulan membantai istana untuk merebut posisi. Sekarang kau bunuh Wakil Jenderal Lee. Kalau bukan karena jenderal, sudah kuhukum mati kau untuk Wakil Jenderal Lee. bukan aku. Masih tidak mau mengaku. Anaknya. Kau sampai menggunakan anak dalam rencanamu. Hewan berbisa. Pakai anak untuk mengancam jenderal. Penyihir jahat. Siapa berani akui anak hasil darimu? Judeku. Jude, Ada apa, Mit? Kakak Moon sudah cukup bulan. Benturan kecil tak akan melukainya. mengapa? Aku diberi kesempatan hidup kedua, tapi tetap tak bisa melindungimu? Sayangku, menurutmu Jude akan suka namanya? Dasar kamu, bayi belum paham kesukaannya. Kalau begitu, biar ayahnya yang mengajarinya. Nanti kita tahu. Aku tidak berguna. Aku gagal melindungimu pada akhirnya. Demi Jude, ini akan jadi yang terakhir. Setelah bayi lahir, kita berpisah secara damai. Aborsi, pil,
Nyonya, Jenderal memperlakukan Nyonya dengan sangat baik. Dia mengirim semua hadiah ini begitu mendengar kabar kehamilan Nyonya. Tapi sayang, dia ditempatkan jauh dan tak bisa pulang. Dia tak akan bisa melihat anak kita yang belum lahir langsung. Siapa bilang aku tak bisa pulang? Ini aku. Kekasihku. Barak luar. Berjarak 15 kilometer dari sini. Bagaimana kau bisa datang? Aku memacu kuda sepanjang malam. Tapi, aku harus kembali saat fajar. Kemarilah. Baik-baik, terimalah ciuman. Mulai sekarang, jangan lakukan ini lagi. Berapa banyak lagi anak yang akan kau lahirkan untukku? Moon, kau sudah bangun? Anda tak sadar selama sehari? Di mana anakku? Orangku datang terlambat. Anak Anda. Pil aborsi Serena Queen? Menghancurkan kehamilan sejak awal? Kau tahu tentang pil aborsi itu? Moon, kau mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku dan putra mahkota? Melestarikan garis keturunan kerajaan? Keluarga kerajaan sangat berutang budi. Sebutkan hadiahmu. Mungkin kepala perempuan Queen itu Bibi. Aku. Hanya ingin sebuah surat cerai. Berdasarkan jasa-jasamu, kau pantas dapat gelar putri kelas 1 sebagai imbalan pantas. Apa kau yakin rela menukar semuanya dengan surat cerai? Bahkan sebagai putri kelas 1, aku tetap istri Mitt Howard yang terhormat. Keputusanku tetap, aku akan tukar kehormatan ini dengan kebebasan sejati. Pertemuan tak membawa suka, ikatan kita hampa belaka. Baiklah, seperti keinginanmu. Terima kasih, Bibi. Namun, sampai maklumat kekaisaran datang, kau tetap Nyonya Howard secara nama. Aku paham. Seseorang sampaikan titahku, Mitt Howard harus antar istrinya pulang. Segera. Nyonya, tabib istana memberitahuku, anakmu Sudah tiada. akan kukabari Jenderal Howard segera, pelakunya harus bertanggung jawab. Pelakunya adalah Jenderal Howardmu. Apa? Pasti ada kesalahan, dia tak mungkin. Pil aborsi itu diberikannya sendiri padaku. Dalangnya akan rasakan buah pahitnya sendiri. Nyonya, bahkan jika itu jenderal, aku akan hadapi dia demi keadilan. Tunggu. Mengapa pertaruhkan kariermu untuk istri yang terbuang? Tapi anakmu sudah tiada. Anak yang tak diinginkan? Lebih tenang dalam kepergian? Nyonya Howard, Jenderal Howard datang menjemput.
Apakah Jenderal Howard sendiri ada di sini? Nyonya, tidak. Jenderal Howard mengirim pengawal untuk Nyonya. Nyonya? Mungkin Jenderal sedang menyelesaikan operasi, beliau sedang sibuk, karena itu beliau tak bisa datang sendiri. Hei. Jenderal Howard sangat mencintai istrinya. Katanya Nyonya Howard terkilir kakinya saat pemberontakan. Jenderal menggeledah seluruh kota. Dari pintu ke pintu mencari tabib. Benar. Dia bahkan menyimpan hadiah obat kaisar untuk digunakan istrinya. Tak disisakan untuk dirinya. Betapa beruntungnya Nyonya Howard. Anda bisa dapat suami seperti Jenderal Howard setelah keluar istana, pasti menyenangkan. Nyonya Howard ada di sini, berani-beraninya kalian bergosip? Tuan, kami tidak bermaksud buruk. Memfitnah pejabat dilarang keras. Laporkan diri ke pengurus untuk dihukum. Baik, Tuan. Nyonya, jangan hiraukan ocehan dayang-dayang ini. Jenderal pasti sedang sibuk, tapi masih menyayangi Nyonya. Beliau sibuk merawat Serena Queen? Aku tahu. Tak apa. Ayo, pergi. Tunggu. Dingin di luar. Tabib bilang, jangan sampai kedinginan. Setidaknya pakai jubah. Perempuan beracun itu membunuh Deputi Jenderal Lee masih berani mengadu pada permaisuri. Andai Jenderal tidak berbelas kasih, surat cerai sudah lama dikeluarkan. Urusan lain tidak penting. Kasihan Deputi Jenderal Lee, pria baik hati, tapi Bagaimana dengan saya? Deputi Jenderal Lee, Kau masih hidup? Aku masih hidup dan sehat walafiat. Siapa yang menyebar kabar kematianku? Nyonya Serena mengklaim bahwa Tuan tewas oleh suku bulan saat menyelamatkan Nyonya Howard. Omong kosong, Tuan begitu mudah percaya Nyonya Serena. tapi tak menghormati Nyonya Howard. Segera minta maaf padanya. Ini kesalahan besar kami. Cukup. Andai Jenderal Howard tidak mengizinkan, kalian takkan berani menghinaku? Salah kami sepenuhnya. Kami mohon maaf, Nyonya. Kalian pengawal pribadi Jenderal Howard? Mengapa minta ampun pada istri formalnya? Ayo pergi. Tunggu. Wakil Jenderal Lee, sang permaisuri minta Tuan menghadap Kaisar. Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan ini tuntas. Dimengerti? Antar Nyonya pulang dengan hati-hati. Tabib istana sudah mengingatkan Nyonya tak boleh kedinginan. Siap. Moonwhite. Berani-beraninya kau muncul di sini? Nyonya, Kau bersekongkol dengan suku asing, membanjiri ibu kota dengan darah. Bahkan menjebak Serena. Menjebaknya? Munafik. Kalau bukan karena bisikan dustamu ke permaisuri tentang pengkhianatan Serena, Baginda takkan pernah memerintahkan pasukan naga untuk menangkapnya. Serena Queen, begitu cara dia menjelaskannya padamu? Apa hubungannya ini dengan Serena? Jika kau tak punya ikatan darah dengan permaisuri, mungkinkah dia tertipu olehmu? Permaisuri tahu bedanya benar dan salah. Yang sebenarnya tertipu adalah orang lain. Kau masih berpura-pura, aku ingin memberimu ampun, tapi kau malah terus menantang maut. Kau bahkan bunuh wakil jenderal. Lee, Aku, Jenderal, ini bukan seperti dugaanmu. Nyonya tidak bunuh wakil Jenderal. Lee, jika wakil jenderal Lee masih hidup, mengapa dia tak datang menemuiku? Wakil Jenderal Lee ditahan oleh Yang Mulia untuk interogasi di istana.
Permaisuri adalah bibinya. Tentu dia akan membelanya. Jenderal, Wakil Jenderal Lee. Benar hidup Anda salah paham pada Nyonya. Pergi kau. Apa kau juga sudah dikutuknya? Matt Howard. Masalah kita urusan pribadi. Mengapa libatkan anak buah? Bahkan pengawal pribadiku menjagamu. Moon White, taktikmu sungguh mengerikan. Matt! Matt, apa yang harus kita lakukan? Pasukan naga menunggu di aula utama. Mereka bilang, kalau mereka tak menangkapku ke penjara, mereka akan berkemah di sini selamanya. Sekarang bagaimana? Jangan khawatir, aku tak akan biarkan mereka membawamu. Pergi jelaskan semua ke pasukan naga. Katakan pada mereka, kau yang memfitnahnya. Serena Queen tak bersalah. Lepaskan. Jenderal, Jenderal, Jika kau tak bereskan dengan pasukan naga, maka anakmu akan kujadikan taruhan. Anakku? Matt Howard? Kau ancam aku dengan anakku? Moon White, apa kau sudah gila? Matt, anak kita sudah... Jenderal, Jenderal, jangan lakukan ini. Dia adalah keponakan permaisuri sendiri. Dia bersekongkol dengan musuh, meski dia putri. Permaisuri tak bisa melindunginya. Jenderal, itu tidak benar. Anda salah paham, Nyonya. Jenderal Howard. Jenderal Howard, akhirnya Anda datang. Kami sudah menunggu terlalu lama. Atas perintah Yang Mulia, kami akan menangkap pengkhianat Serena Queen. Ikutlah dengan kami. Dia dalang pengkhianatan ini. Omong kosong? Serahkan Serena ke kami, atau kami bunuh anakmu, atau kami bunuh anakmu. Baik. Aku akan pergi. Jangan pernah sebut lagi nama anak itu di hadapanku. Kau tak layak. Matt, aku tiba-tiba pusing. Tidak apa-apa, kita sebentar lagi pulang. Aku Serena Queen. Aku akan ikut kalian. Lihat sini, inilah sosok istri jenderal yang sesungguhnya. Kau hanya penjahat yang berani merebut posisinya. Syukurlah Jenderal Howard masih waras untuk melindungi pengkhianat sepertimu. Aku akan laporkan ini ke Yang Mulia. Benar. Pengabdian Jenderal Howard pada Yang Mulia sungguh patut dipuji. Cukup. Satu kata lagi, akan kuhentikan nyawamu. Tenang saja. Aku tak akan bicara apa-apa. Sudah. Kau berani merengek ke jenderal? Ingat kata-kataku, begitu masuk tahanan penjaga naga, tak ada jalan untuk lari dari hukum. Hayo Nona Queen, jalan. Matt, jika engkau tak tega berpisah, antarkan dia sendiri. Tak mungkin. Untuk apa ku gantungi perempuan cemburu ini? Lanjutkan.
Maju. Jangan berlambat berdiri. Jenderal. Jenderal. Ada apa lagi, Jenderal? Moon, Jenderal? Jenderal. Jenderal Howard. Mohon tegakkan keadilan untuk putraku Greenlee. Kumohon tegakkan keadilan untuk Wakil Jenderal Greenlee. Nyonya Lee, tidak perlu seperti ini. Jenderal akan menegakkan keadilan untukmu. Nyonya Lee, aku telah bersalah pada Wakil Jenderal Lee. Aku akan berikan keadilan yang layak untuknya. Mit, apa kau mencoba melindungi pelaku sebenarnya? Dia di bawah perintahku, ini kelalaianku yang menyebabkan kesalahan fatal ini. Apa yang terjadi? Tak kusangka, Mit masih sangat melindungimu. Maka akan kuberi dia satu alasan lagi. Moon, hingga kini kau masih enggan mengaku. Kau senang menyulitkan Mit. Wakil Jenderal Lee tidak pernah. Moon, aku hanya ingin mendesakmu mengaku. Tapi kau sembunyikan tusuk konde untuk melukai aku. Mit, seandainya aku tidak menghindar cepat, jepit rame itu akan menusuk jantungku. Berani kau menyerangnya di hadapanku? Kau kira aku akan tetap menyayangi hubungan masa lalu kita? Hubungan masa lalu? Adakah masa lalu yang layak diingat antara kita? Mit, kau selalu lindungi Moon. Tak masalah, aku menderita sedikit. Hanya sayangnya, Wakil Jenderal Lee punya masa kejayaan seumur hidup, tapi berakhir di tangannya. Kau, wanita beracun pembunuh anakku. Hari ini akan kucabut nyawamu. Semua, serang dia bersama-sama, balaskan dendam Wakil Jenderal Lee. Ya, balaskan dendam Wakil Jenderal Lee. Bunuh dia. Bunuh dia. Pergi ke neraka. Tuan, Apakah kita tidak akan bertindak? Dia membunuh Wakil Jenderal Lee. Dia pantas menerimanya. Biarkan mereka menyelesaikan ini. Jenderal, cepat suruh mereka berhenti. Wakil Jenderal Lee sebenarnya tidak. Kolonel Grant, aku tahu kau. Dan Wakil Jenderal Lee seperti saudara. Tenang saja, Jenderal tak akan membiarkannya lolos dengan mudah. balaskan dendam Wakil Jenderal Lee. Bunuh dia. Bersujud di depan peti kosong anakku. Berikan 100 sujud penghormatan. Bertobatlah atas perbuatanmu. Hentikan. Moon, Di mana anak itu? Moon White, di mana anaknya? Bukankah sudah kuberikan ramuan kehamilan? Lalu kenapa? Mit, mungkinkah suku bulan? Tidak mungkin. Saat aku pergi, sudah kuhabisi semua suku barbar, pasti bukan mereka. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kau izinkan aku bicara? Anak ini, bukankah kau ingin menyingkirkannya? Saat dengar Wakil Jenderal Lee tewas, aku kalap. Moon, tanpa alasan, bagaimana bisa kau keguguran? Apa kau manfaatkan tragedi ini? Untuk hindari hukuman? Kalau begitu katakan, dosa apa yang telah kulakukan? Bekerja sama dengan musuh, membunuh Wakil Jenderal Lee. Semua tuduhan ini benar adanya. Apa maksudmu? Aku masih hidup. Anakku,
Nyonya, apa kau baik-baik saja? Wakil Jenderal Lee, kau masih hidup? Nona Queen tampak ingin aku mati. Bukan itu maksudku. Kau salah paham. Ibu, kenapa perlakukan Nyonya begini? Kukira wanita licik ini telah membunuhmu. Anakku, kenapa tidak kirim kabar pada ibumu? Ibu sangat khawatir. Ibu, aku tinggal di istana untuk selamatkan pangeran yang sedang demam tinggi. Siapa yang bilang aku mati? Kabarnya dari kediaman Jenderal Howard. Aku tak pernah kirim kabar itu. Lalu siapa yang menyampaikannya? Mungkin pesan Wakil Jenderal Lee ke orang dekatnya yang memperingatkan. Jadi ini hanya alarm palsu. Bagaimanapun, kamu kembali dengan selamat. Kakak, meski Wakil Jenderal Lee selamat, istana masih banjir darah karena ulahmu. Kembalilah untuk menebus dosamu. Pergi. Serena, Terima kasih. Yang terhormat para petinggi, bawa aku bersama kalian. Tunggu Nyonya, mau kemana? Ke penjara kerajaan tentunya. Wanita ini bersekongkol dengan musuh, pasti Anda tahu. Jenderal Lee mau lindungi penjahat ini. Bukankah pengkhianat? Wakil Jenderal Lee, akulah pengkhianat negara, diam. Engkau mau ke neraka penjara itu? Ini pilihanku. Ayo pergi. Tunggu, Nona, benarkah kau berkhianat? Ya, Kami datang untuk Serena Queen. Siapa sebenarnya kau? aku Serena Queen. Tenang saja, Tuan. Takkan menyulitkan tugasmu. Mari kita pergi. Sudah terlalu banyak waktu terbuang. aku antar Nyonya. tahan. Tuan, mengenai invasi bangsa barbar. Tuan, tentang invasi suku barbar. Ada apa, Serena? Mit, lukaku mungkin terbuka lagi. Apa? Kau yang menyulam ini? Ya, tapi tidak terlalu rapi. Apa sakit? Tidak sama sekali. Aku tak pernah menyangka menjahit lebih sulit daripada perang. Kau jenderal hebat. Kenapa kau lakukan pekerjaan wanita? Orang akan mengejekmu? Takkan pernah, asal kita berdua yang tahu. Ini hanya untukmu. Jangan terlalu yakin. Aku, Meet Howard, bersumpah pada langit, kau satu-satunya wanita dalam hidupku. Takkan ada yang lain. Aku akan bawa engkau ke tabib sekarang. Nyonya, bila jenderal tahu semuanya, pasti akan menjemputmu. Aku tak punya ikatan lagi dengan kediaman jenderal. Aku takkan kembali. Bulan, tunggu. Besok aku akan menghadap kaisar untuk membebaskanmu. Baik. Meet Howard. Aku tak akan menunggu lagi. Bulan,
Cepat. Para bodoh ini, kalau bukan laporan Wakil Jenderal Lee, aku takkan pernah tahu pengawal kerajaan membawamu ke sini. Jangan salahkan mereka. Aku datang atas kemauan sendiri. Apa Meet Howard memaksamu melakukan ini? Sudah kukeluarkan teguran lisan. Tak kusangka dia sebego ini. Bibi, ini pilihanku sendiri untuk meninggalkan kediaman jenderal. Ini untuk kebaikan Manor. Anak baik, kita takkan kembali, takkan pernah lagi. Tenang saja. Aku akan laporkan ke Yang Mulia untuk menghukum Meet Howard. Tak perlu. Meet Howard melindungi Yang Mulia saat pemberontakan istana. Jika Bibi memaksa menghukumnya, Yang Mulia akan menyulitkanmu. Tapi, kumohon satu hal. Bibi mengajukan permohonan surat cerai kerajaan dari Yang Mulia. Kau boleh menolak pujian, tapi aku harus memberimu hadiah yang layak. Bagaimana kalau begini? Akan kuusulkan pada Kaisar untuk menganugerahimu gelar putri sebagai penghormatan bagi almarhum orang tuamu. Terima kasih, Bibi. Satu hal lagi, sebelum makna cerai dikeluarkan, bisakah Bibi menjadi rahasia soal pembebasanku dari penjara kekaisaran? Jangan beritahu Meet Howard. Mengapa tidak? Aku tak ingin lagi terlibat dengannya. Meski mungkin, aku terlalu berandai-andai. Dia sibuk merawat Serena Queen, dan takkan sempat memikirkan aku, yang berkasih, selalu dikejar yang tak peduli. Baiklah, akan kupenuhi permintaanmu. Meet, aku tak enak badan. Tenang, aku di sini. Mengapa demamnya makin parah? Akan kuperintah tabib istana datang. Tabib sibuk merawat staf istana yang terluka suku bulan. Tak ada yang bisa dialihkan. Biarkan saja. Tenanglah, jika aku memohon pada kaisar dengan titah kaisar, tabib pasti akan datang. Jangan, Meet. Jangan cari masalah untukku. 2 dosis obat lagi. Mungkin bisa menyembuhkanku. Baiklah, jika tak ada perbaikan, akan kumohon pada kaisar. Jenderal, Kau sudah temui Moon, bagaimana keadaannya? maafkan hamba. Jenderal penjara. Kekaisaran larang kunjungan. Hamba tak bisa temui Nyonya. Bukankah kau tunjukkan tanda pengenalku pada penjaga? Sudah hamba lakukan. Mereka bilang Nyonya terlibat pengkhianatan tingkat tinggi. Tanpa titah kekaisaran, kunjungan dilarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Jenderal, cuaca beku terus berlanjut. Kondisi penjara makin buruk. Jika Tuan khawatirkan Nyonya, mengapa tak jelaskan kebenaran pada Kaisar bahwa dia pulang lebih cepat? Tidak. Tidak. Kondisi Serena saat ini kritis. Dia tak boleh pergi ke sana. Tapi Nyonya juga baru keguguran. Ini akibat ulahnya sendiri. Dia bersekongkol dengan suku bulan. Serena jadi tersangka. Beli beberapa makanan favorit Nyonya, sogok penjaga, untuk disampaikan lewat mereka. Mengerti? Tunggu. Tulis surat untuknya. Katakan aku belum bisa menjemputnya untuk sementara waktu. Ya. Turun salju. Semoga dia mengerti usaha tulusku. Katanya Serena Queen. Terbaring sakit. Jenderal Howard sendiri merawatnya. Tak pernah meninggalkannya. Perempuan itu penuh akal busuk. Begini urusan selesai. Kubuat dia menyesal. Moon, kau tak marah? Setelah perceraian, kita sudah putus hubungan. Mengapa aku peduli? Ketenanganmu mengagumkan. Yang Mulia, Ada apa? Jenderal Howard mengirim orang ke penjara, membawa surat untuk isterinya. Moon, meski kau bertindak bodoh,
Karena kebodohan sesaat, aku akan cari cara untuk selamatkanmu. Kurang ajar. Apa isi suratnya? Mengapa kau membakarnya? Cuma omongan sombong yang pura-pura peduli. Lebih baik jangan nodai mata bibiku. Ada pesan dari Nyonya Howard untuk disampaikan ke General Howard. Tak ada yang ingin ku sampaikan. Dimengerti. Hamba pamit undur diri. Tunggu. Perintah Paduka. Perempuan dari keluarga Queen itu katanya sakit parah. Suruh tabib kerajaan Smith periksa keadaannya. Paduka. Dia tak layak dilayani tabib Smith. Biarkan dia menderita. Memang tak layak. Tapi aku harus tahu niat aslinya. Kau paham maksudku? Jelas sekali. Pastikan tabib Smith mengerti apa yang tak boleh diungkap. Pergilah. General Howard. Menteri Je, ada pesan dari Moon. Tunggu, biar saya selesaikan pengobatan. Sebenarnya, Nona White tak ada pesan. Apa? Dia tidak baca suratku. Dia sudah baca. Dia bilang, tak ada lagi yang ingin disampaikan. Sudah kuselamatkan dari penjara. Tapi dia malah betah di sana. Rupanya, tak perlu kirim kenyamanan lagi. Kenyamanan? Nona White sudah lama bebas. Di mata orang, perempuan Queen itu adalah isterimu yang sah. Pantasan Nona White tak mau kembali. Terima kasih jeripayahmu. Jika Serena sembuh, akan kukunjungi untuk berterima kasih. Tunggu. Kedatanganku hari ini bukan untuk mengobrol tabib kerajaan Smith. Paduka tahu Nona Queen sakit. Kasihan pada kesetiaan General Howard diperintahkan khusus untuk periksa Nona Queen. Serena, sepertinya semua kecurigaan telah terangkat. Kalau tidak, mengapa Yang Mulia Permaisuri mengirim tabib Smith, kepala biro medis kerajaan, untuk memeriksamu secara langsung? Benarkah? Itu kabar yang sangat menggembirakan. Tabib Smith, silahkan. Tabib Smith tetap pria asing. Memeriksaku seperti ini kurang pantas. Jangan khawatir. Nona Queen, di usiaku yang senja ini, aku bisa menjadi kakekmu, takkan ada yang bergosip. Dia benar, Serena. Lupakan norma gender sekarang. Kesehatanmu yang utama. Tabib kerajaan melayani keluarga kekaisaran. Tabib Smith repot-repot datang untuk merawat orang sepertiku. Bukankah itu melampaui batas? Ini perintah langsung Permaisuri. Pasti Yang Mulia tidak keberatan. Jika Yang Mulia menegur kami, aku yang bertanggung jawab. Baiklah. Terima kasih, Mit. Silahkan. Bagaimana? Nona Queen hanya sakit musiman. Akan kuracik resep. 2 siklus pengobatan cukup. Terima kasih, Tabib Smith. Aku pamit dulu. Siapa sangka dukun suku bulan ternyata memberikan obat ampuh. Bahkan menipu tabib kerajaan. Yang Mulia, Nona Queen tidak sakit sama sekali. Dia mengonsumsi obat khusus bernama bubuk batu putih untuk memalsukan gejala demam. Obat macam apa ini? Aku belum pernah dengar hal seperti ini. Wajar Yang Mulia tidak tahu. Zat ini hanya ada di wilayah suku bulan. Baginda belum memberitahu siapapun, kan? Sama sekali tidak. Hamba mengabari General Howard. Ini hanya penyakit musiman biasa. Nona Queen tak menunjukkan kecurigaan. Dia tetap sama sekali tidak waspada. Baik, kini aku sudah memahami masalahnya. Akan segera ku sampaikan pada Yang Mulia. Jasamu akan dikenang. Ini hanyalah tugas hamba semata. Hamba mohon pamit.
Bulan, nyatanya kau memang benar. Perempuan Queen itu berani begitu lancang. Berkat bimbingan Bibi, kita takkan bisa mengungkap konspirasi Serena Queen. Dengan suku bulan secepat ini, di kehidupan lampau, dia tewas tragis di tangan suku bulan. Kematiannya menghapus semua kecurigaan, tapi kini, mari lihat bagaimana kau lolos kali ini. Atas perintah surgawi, Sang Kaisar memerintahkan. Atas keberanian Moon White menyelamatkan permaisuri, serta melindungi pewaris tahta, dianugerahi gelar Putri Kabupaten Cien. Demikianlah maklumat ini. Hamba ucapkan terima kasih atas rahmat yang mulia. Dengan gelar kerajaan ini, meski telah bercerai dari Mid Howard, tak ada yang berani menantangmu. Terima kasih atas pengaturan Bibi. Bulan berhutang budi selamanya. Yang mulia, masih ada maklumat kerajaan untuk sang putri. Kapan hamba harus membacakannya di kediaman jenderal? Laksanakan segera. Dengan maklumat kerajaan, jenderal penjaga Mid Howard dan istri Moon White yang tidak cocok, terpisah selama 5 tahun. Diberikan pembubaran, ikatan pernikahan mereka, mulai kini berpisah jalan, tanpa kewajiban lebih lanjut. Demikianlah titah ini. Kasim, pasti ada kesalahan. Kasim, pasti ada kesalahan. Pernikahanku dengan Moon diberikan langsung oleh Yang Mulia. Bagaimana mungkin beliau mengeluarkan dekrit perceraian kita? Tak ada kesalahan. Ini memang dekrit resmi Yang Mulia. Jenderal Howard, tidakkah Paduka menerima dekrit? Hamba terima dekrit ini. Kasim, tunggu. Hamba sudah mengajukan permohonan untuk mengampuni nyawa Moon. Mengapa malah menerima dekrit perceraian? Apakah Yang Mulia menolak mengampuni Moon dan tetap ingin menghukum mati? Hamba akan menghadap Yang Mulia. Jenderal Howard, tunggu. Sebenarnya, dekrit kekaisaran ini diajukan permaisuri kepada Yang Mulia. Bukankah permaisuri Bibi Moon? Bahkan beliau meninggalkan Moon. Hamba hanya bisa bicara sampai di sini. Hamba akan menghadap permaisuri untuk mencari kejelasan. Yang Mulia, Jenderal Howard mohon audiensi. Apa maunya? Jenderal Howard datang mengenai masalah Nona White. Dia tahu Moon di sini? Dari nada bicara, sepertinya tidak. Lalu apa maunya? Biar dia menunggu, aku ingin melihat ketulusan hatinya. Dimengerti. Hamba Mid Howard yang hina memohon audiensi dengan permaisuri. Memohon Paduka mencabut dekrit tersebut. Hamba tak ingin bercerai. Kumohon permaisuri cabut dekrit ini. Yang Mulia, mohon cabut dekret Anda. Yang Mulia, Jenderal Howard sudah menunggu di luar, sudah berlutut setengah, Shichen? Aku tak pernah suruh dia berlutut. Mengapa berpura-pura? Cukup, akan kusaksikan sendiri akal apa yang direncanakannya. Yang Mulia, tetap di luar, bicaralah dari sana. Sesuai perintah. Jenderal Howard minta audiensi untuk apa? Yang Mulia,
Hamba mohon jangan cerai istri hamba, tolong batalkan perintahmu. Aneh, sungguh mengherankan. Dekretku ini seharusnya menyenangkanmu. Lalu, kenapa kau menolak? Hamba bersumpah tak pernah terlintas. Hatimu dan matamu dikuasai kekasih masa kecilmu. Kini kau berani mengajukan tuntutan ke istana? Apa hubungan Serena dengan ini? Seluruh ibu kota tahu kau menampung Serena Queen, wanita lajang di kediamanmu, merawatnya siang malam. Kabarnya istri sang jenderal, hampir jadi istri yang dicampakkan. Ini salah paham. Yang mulia, hubunganku dengan Serena Queen, persaudaraan, tak ada hubungan tak pantas. Di kehidupan sebelumnya, setelah Serena Queen meninggal, Mitt Howard mengukir di nisannya makam istri tercinta Serena Queen dan memasukkannya ke silsilah keluarga. Ikatan persaudaraan yang hebat sekali. Ikatan persaudaraan yang hebat sekali ya. Jadi, Jenderal Howard, apa maksudmu? Kau masih menyimpan perasaan pada istri jenderal yang kau kirim sendiri ke penjara kekaisaran? Yang kau kirim sendiri ke penjara kekaisaran? Moon adalah istriku, benar, tapi dia berkhianat dengan bersekongkol musuh. Jika tidak dihukum, pasukan takkan tenang hatinya. Apa Jenderal Howard bermaksud menyatakan istrimu yang membawa suku Moon ke istana? Ya, seandainya dia tak melakukan kejahatan besar, mana mungkin kukirim dia ke penjara? Karena kau yakin Moon mengkhianati negara, maka kuperintahkan perceraian kalian. Bukankah lebih baik masalah ini tak melibatkanmu? Istriku, walau dia bawa suku Moon ke istana karena cemburu dan hampir bunuh yatim piatu. Jenderal Queen, Serena, dosa itu tak sepadan dengan hukuman mati. Ini semua salahku. Kurangnya bimbinganku membuatnya bertindak bodoh hingga berbuat kesalahan fatal. Aku rela menukar semua jasa militernya untuk menyelamatkan nyawa istriku. Aku mohon, Yang Mulia, kasihanilah. Aku rela menukar semua jasa militernya untuk menyelamatkan nyawa istriku. Aku mohon Yang Mulia, kasihanilah. Moon, saat aku pulang dengan kemenangan, akan kumohon Paduka Permaisuri untuk merestui pernikahan kita. Mitt, tak kuminta kau meraih prestasi besar. Kuminta kau pulang dengan selamat dan hidup rukun bersamaku. Berbagi perasaan sepanjang hidup, seumur hidup kita. Moon, aku mengerti perasaanmu. Tunggu aku, akan kupersembahkan kemenangan ini untukmu. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, mengapa terburu-buru? Yang Mulia, Jenderal Howard pulang dengan kemenangan. Mitt Howard sudah kembali? Benar, Jenderal Howard berjasa besar dalam militer. Yang Mulia hendak mengangkatnya sebagai Panglima Besar Negara. Sepertinya ada yang akan jadi istri jenderal. Tapi hamba dengar, Jenderal Howard menolak tawaran Yang Mulia. Ia malah meminta hadiah lain dari Kaisar. Nona White, bisa tebak apa itu? Bagaimana hamba tahu? Hamba, Jenderal Mitt Howard, mohon audiensi dengan Permaisuri. Hamba Mitt Howard, mohon bertemu Yang Mulia.
Yang Mulia. Jenderal Howard pulang menang, tapi tidak ke pesta kemenangan. Kenapa ke Istana Damai? Hamba punya permohonan untuk Yang Mulia. Hamba, Mid Howard, rela menukar jasa militer untuk izin menikahi Nona Moon White. Hamba mohon Yang Mulia mengabulkan pernikahan ini. Jenderal Howard memiliki catatan militer yang gemilang. Mengapa tak minta dekret pernikahan dari Yang Mulia? Kenapa justru minta persetujuanku? Benar, tapi Permaisuri adalah Bibi Moon dan satu-satunya keluarga yang tersisa. Restu Paduka lebih berharga dari dekret kekaisaran. Kau benar-benar tulus hati. Moon adalah keturunan terakhir dari kakak dan iparku. Jika kau ingin menikahinya, aku punya satu syarat. Silahkan sebut syaratnya. Yang Mulia. Hidupku milik keluarga kekaisaran, tapi kuharap keponakanku Moon bisa dapat kebahagiaan sejati. Tak ku minta kau selalu menemani atau sumpah kesetiaan dramatis. Hanya kesetiaanmu padanya saja. Tak boleh wanita lain. Bisakah? Mudah untuk disumpah. Ku berjanji pada langit. Takkan kawini selain Moon, tak ada wanita lain. Pantas saja Moon terus memohon padaku untuk dekret pernikahan ini. Tampaknya, Jenderal Howard, kau layak dapat pengabdiannya. Moon sudah. Para pelayan, umumkan dekretku. Jenderal Mid Howard termasyhur akan keberanian, teladan, kesetiaan dan kebajikan. Nona Moon Putih berasal dari keturunan bangsawan, perwujudan, kebajikan, dan keanggunan. Ikatan yang ditakdirkan langit ini dinyahkan sah melalui dekret kekaisaran. Izinkan mereka menikah di hari baik. Demikianlah dekretnya. Terima kasih atas kehormatan ini, Paduka. Aku berjanji selalu menyayangi Moon dan takkan mengecewakannya. Aku memohon tukarkan semua jasa militernya untuk nyawa istriku. Kumohon pengampunan Paduka. Yang Mulia, kuserahkan semua kehormatan yang kudapat. Untuk selamatkan nyawanya, berilah belas kasihan ini. Bulan, jika kau menyesal, masih ada waktu untuk mundur. Bibi, aku takkan menyesal. Jika Serena Queen bersalah, keadaannya pasti lebih buruk dari sekarang. Kalau begitu, akan kujalani ujian untukmu. Yang Mulia, akhirnya Paduka berbelas kasih. Mengapa? Bukankah dia keponakan Paduka? Karena Bulan tak bersalah, mengapa perlu pengampunan? Apa? Jenderal Howard, bagaimana jika ku katakan pelakunya adalah Serena Queen, tercintamu? Mustahil. Ini bukti-bukti
yang kukumpulkan belakangan. Jenderal Howard, silakan lihat sendiri. Tak mungkin. Bagaimana mungkin itu Serena Quinn? Bagaimana mungkin dia? Tidak. Ini tak mungkin. Jika memang dia, di kehidupan laluku. Jika bukan Moon, di kehidupan laluku, apa yang kulakukan padanya? Jika bukan kau yang bawa suku Moon ke istana, bagaimana Serena bisa mati terhina? Aku tidak. Bukan aku. Aku bersumpah bukan aku. Berani kau berbohong, sujudlah di altar peringatan Serena dan minta ampun. Tunggu. Dan bayi Moon yang belum lahir. Ya. Anaknya. Anaknya dan anaknya. Anak itu. Aku bunuh anakku sendiri. Matt Howard. Kau tak boleh lakukan ini padaku. Aku mengandung anakmu. Kau tak boleh perlakukan aku begini. Itu hanya anak haram. Aku tak butuh itu. Aku bunuh anakku sendiri. Akulah yang bunuh anakku sendiri. Aku membunuh anakku. Di kehidupan sebelumnya, Matt Howard menghakimiku tanpa ragu. Dia membuang istrinya yang hamil 7 bulan ke penjara kekaisaran. Kini, mengapa tiba-tiba menunjukkan kepedulian? Akulah penyebab kematian anakku. Tak kusangka, kau bisa sekejam ini memaksa obat aborsi sendiri pada istrimu sendiri. Obat aborsi apa? Saat suku bulan menyerang, obat aborsi yang Moon minum bersumber darimu. Aku memberikan vitamin kehamilan. Bagaimana bisa jadi obat aborsi? Setelah anak lahir, pernikahan ini akan dibubarkan. Tabib istana memastikan tubuh Nona White mengandung jejak kuat obat aborsi. Ini ulahmu. Berhenti berpura-pura. Tidak mungkin. Yang kuberi Moon dibeli dari pedagang barat sebagai suplemen kehamilan. Bagaimana bisa jadi racun? Diagnosa Tabib Smith dan catatan medis membuktikannya. Bagaimana ini bisa salah? Ini mustahil. Tidak mungkin. Kukira, Jenderal Howard memang kejam, membunuh anak sendiri. Ternyata, jenderal ini buta dan bodoh. Mudah ditipu orang. Jadi di hidup ini, akulah penyebab kematian anak kita? Baiklah, biarkan sang permaisuri membuka matamu. Periksa resep ini baik-baik. Kenali ini. Ramuan pemutus surgawi? Pemakaian menyebabkan demam palsu dan gejala kelemahan. Ini persis seperti yang kau pikirkan. Serena Quinn kesayanganmu menggunakan formula sama untuk pura-pura sakit parah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi?
Kau kasihani tunangan masa kecilmu yang sakit-sakitan, tapi paksa istrimu yang baru keguguran untuk menanggung kesalahan dan masuk penjara. Tak tahu penyakitnya hanya sandiwara. Jenderal Howard. Ternyata benar, sang permaisuri sebut kau buta dan bodoh, tak satu pun kata yang keliru. Cukup. Sang permaisuri sudah bicara, Jenderal Howard akan tetap di salju ini untuk jernihkan pikirannya yang kacau. Pantas saja. Pantasan Moon mati dengan mata tak terpejam. Semuanya salah. Salah semua. Paduka yang mulia, Jenderal Howard muntah darah dan pingsan. Moon, bagaimana pendapatmu? Makin kaisar untuk berpisah sudah dikeluarkan. Aku dan Mid Howard tak lagi terikat. Seperti keinginanmu? Mulai hari ini, kita akan menjadi berjarak sejauh langit dan bumi. Mari kita berjalan di jalan berbeda, tanpa ikatan tersisa. Penjaga, antar Jenderal Howard pulang ke kediamannya. Segera. Moon. Mid, kau sudah bangun. Moon, kau datang menemuiku. Moon, aku salah. Ini semua kesalahanku. Kumohon maafkan aku. Mid, ada apa? Ini aku Serena. Mengapa engkau di sini? Mengapa engkau di sini? Mid, beberapa hari terakhir, aku sudah merawatmu. Moon berada di penjara kekaisaran. Apa kau sudah lupa? Ya. Bagaimana mungkin aku lupa? Aku sendiri yang mengantarnya ke penjara kekaisaran. Mid, sejak kau kembali dari Istana Kedamaian, kondisimu semakin parah. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mid, kau terlihat sangat pucat. Bukan apa-apa. Bukankah kau seharusnya berbaring? Mengapa tidak beristirahat? Aku memang tidak sehat. Tapi saat melihat kau pingsan, Mid, bagaimana aku bisa tenang? Mid, aku sudah siapkan sup ginseng, minum selagi hangat. Kau terlalu baik. Serena Queen hanya berpura-pura, dia terkulai di tempat tidur berminggu-minggu, tapi baru 2 hari, tiba-tiba penuh semangat. Sebaiknya kau pulihkan diri, biarkan pelayan yang mengurus. Kembalilah dan beristirahat. Aku tak percaya para pelayan. Aku akan merawatmu sendiri. Ini tidak boleh. Jika keadaanmu memburuk, itu akan menjadi kesalahanku. Pengawal. Antar Nona Queen kembali ke kamarnya. Sekarang juga? Mengapa Mid bersikap aneh? Apa yang sebenarnya terjadi di Istana Kedamaian? Ben. Ham. Siap melayani? Selidiki sampai tuntas. Pada hari suku bulan menyerang, apa yang sebenarnya terjadi di istana? Perhatikan khususnya gerak-gerik Serena Queen. Jenderal, apakah Paduka Permaisuri kembali meracuni pikiranmu? Aku belum menyampaikan maksudku. Tapi kau langsung berasumsi, aku dipengaruhi Paduka Permaisuri? Permaisuri adalah bibi kandung Nyonya. Tentu dia memihak Nyonya untuk menjebak Nona Queen. Benar. Setelah mengunjungi Istana Damai kemarin, kondisimu langsung memburuk. Pasti ada ucapan Paduka Permaisuri yang membuatmu terguncang. Nona Queen baik hati dan cantik, Jenderal.
Jangan percaya kebohongan permaisuri. Sihir apa yang dilakukan Serena Queen pada kalian, bahkan bawahan kepercayaanku, sekarang berani membelanya mati-matian. Jenderal tidak mengerti. Nona Queen peduli pada pasukan. Rutin mengirim logistik ke kamp militer. Dia sendiri mengantarkan ke prajurit yang terluka. Benar adanya, pasukan sangat menghargai Nona Queen. Tapi Nyonya tak pernah sekalipun datang. Benar, prajurit baru hanya kenal Serena Queen, bukan Moon White. Bahkan dikira istri asli jenderal. Menggelikan. Mereka kenal Serena Queen, tapi bukan Moon White. Maafkan kami, Jenderal. Aku tak menyadari, kau diam-diam memfitnah. Nyonya begini, di mana rasa hormatmu? Lagi pula, logistik itu dibeli dari uang mahar Moon sendiri. Berani-beraninya menganggap itu sebagai kebaikan Serena Queen? Apa? Nyonya menggunakan mahar untuk logistik? Tapi persediaan itu dari Nona Queen. Mana mungkin dari Nyonya? Jenderal, meski membela Nyonya, jangan mencuri jasanya. Buku catatan membuktikan, lihat sendiri. Benarkah ini dibeli dengan mas kawin Nyonya? Mengapa tak pernah disebutkan sebelumnya? Niat Moon sangat mulia, dia tak butuh pengakuan. Setiap memberitahu saya, dia minta saya antar persediaan ke barak. Dia sudah pergi, masih terus memandang? Sayang, bukankah prajurit ini sudah terluka lebih dari 2 bulan? Waktunya pun kau ingat. Diperhatikan sampai detail. Kalau bukan pengawal pribadimu, aku takkan repot melihatnya. Baru benar. Aku cuma penasaran. Kenapa lukanya belum sembuh, padahal sudah lama? Apakah tentara tak ada dana pengobatan? Bukan begitu, tapi pasukan sangat banyak. Sumber daya terbatas, obat mahal tak terjangkau. Pemulihan pun lambat. Oh begitu rupanya. Mungkin kita bisa alokasikan perak dari mas kawinku untuk beli logistik bulanan pasukan. Setuju? Sekali-kali tidak. Itu warisan orang tuamu. Harta orang tuaku melimpah, 10 turunan pun takkan habis terpakai. Salah apa menyisikan sebagian? Tidak, memakai mas kawin istriku akan membuatku bahan ejekan. Bukan untukmu. Tapi untuk prajurit kita, aku pun warga Glory. Ingin berkontribusi, masih takut? Diejek orang? Tak mungkin, Moon. Niat baikmu sudah cukup. Akan kumaklumatkan ke pasukan tentang jasamu ini. Sayang, aku tak butuh pujian. Lagi pula, wanita tak pantas cari sorotan. Cukup kita berdua saja yang tahu hal ini. Memiliki istri sepertimu. Apalagi yang kurai. Mengapa pengiriman logistik jadi prestasi Serena Queen? Mengapa pujian atas pengiriman tiba-tiba jatuh ke Serena Queen? Ini, bawahanmu tidak tahu. Jika dia mencuri pujian untuk hal kecil begini, bayangkan. Berapa banyak yang dia lakukan selama ini? Berapa banyak yang dia ambil pujiannya? Jenderal, Nona Queen selalu lembut dan berbudi. Mana mungkin dia orang seperti itu? Mungkinkah ini semua salah paham? Karena kalian tak percaya. Ku beri satu kesempatan, selidikilah sendiri. Pergi ke kamar Serena Queen dan cari tahu. Cari apakah ada pil atau resep bernama Whitestone Powder. Baik. Cari dengan teliti, jangan sampai dia tahu. Dan mungkin ada hal lain yang menarik di kamarnya. Moon,
Sayang, kau di sini. Kita tidak kekurangan uang. Mengapa jahit baju dari kain sisa? Ini bukan kain sisa biasa. Ini selimut 100 berkah. Selimut ini dibuat dengan mencari 100 keluarga penuh berkah, membuat setiap keluarga menenun sepotong kecil, kain bermotif unik, lalu orang tua anak ini akan menjahit 100 potong menjadi selimut. Ini akan melindungi anak dari bahaya dan jaga kesehatannya. Kau sudah bekerja keras. Moon, kau di mana? Jangan nakut-nakuti. Moon, Sayang, sayang, saatnya menyingkap tabir ini. Maid Howard, kau yang menyebabkan kematian Jude. Aku takkan pernah memaafkanmu. Moon. Syukurlah. Di hidup ini, aku bukan penyebab kematian Moon. Setidaknya, hanya aku yang ingat dosa kehidupan masa lalu. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Setelah menghukum Serena Queen, kita bisa bersama lagi. Kita akan punya anak lagi. Namo Amitabha Buddha. Semoga Jude terlahir kembali di keluarga damai dan sehat, anugerahkan kebahagiaan dan kelancaran seumur hidup. Moon, semua sudah kuatur. Kau boleh pergi sekarang. Terima kasih atas kebaikan Bibi. Moon bersyukur sepanjang masa. Moon, apa kau yakin harus pergi? Bahkan jika kau tetap di ibu kota setelah bercerai, aku punya cara agar Maid Howard takkan bisa menemuimu lagi. Aku tak sanggup tinggal di tempat penuh duka ini. Sejak dulu, asmara mendalam hanya tinggalkan penyesalan, mimpi indah selalu yang pertama pudar. Baiklah, kita lakukan sesuai keinginanmu. Terima kasih, Bibi. Bodohnya, bertemu pria yang salah, bukan kesalahanmu. Jangan siksa dirimu begini. Bibi. Moon, hidupmu masih panjang. Jangan biarkan ikatan sial ini membuatmu takut menjalin hubungan baru. Sebagai putri, jika tak mau menikah lagi, tak ada yang berani menghinamu. Bibimu selalu di sisimu. Hati bangsawan selalu yang terdingin. Di balik tembok istana ini, kau harus jaga kepentinganmu sendiri. Aku mengerti. Pergilah. Biarkan aku menemanimu terakhir kali. Maid Howard, mulai hari ini,
Kita bagai bintang utara dan selatan takkan pernah bertemu lagi. Jenderal, kami temukan di kamarnya Mang Queen. Zaman persis resep yang Anda jelaskan. Kami juga menemukan hal lain. Anda harus melihat sendiri. Apa ini? Ini tonik kehamilan yang kubeli dari tabib barat itu. Mengapa ada di sini? Jadi, yang kuberi Moon hari itu ternyata obat aborsi? Selain itu, kami temukan berbagai barang, termasuk intel Nyen Ban Queen tentang Glory dan surat menyurat dengan suku bulan. Semua terdokumentasi di sini. Jadi, pantas sang ratu bilang, aku buta dan bodoh. Kupercayai kebohongan pengkhianat, dan kukirim sendiri istriku ke penjara kerajaan dengan tanganku. Jenderal, kami tak menyangka Anye, Queen bersekongkol dengan suku bulan. Sare, nah, Queen. Dasar penyihir. Berani kau tertawa? Haruskah aku berhenti tertawa? Rencanaku sukses sempurna. Bahkan Jenderal Perkasa dan pasukan Garison Utara ikut mengikuti rencanaku. Bukan begitu? Dasar penyihir. Bawa rotan disiplin. Jenderal. Nona Queen lemah tak bisa menanggung. Ambil saat kusuruh ambil. Kau berani melawan perintah? Jangan, kami mohon. Hukum saja kami. Baik. Pasukan Garnison Utara terhormat. Jadi pengawal pribadi Serena Queen. Ben. Siap, Pak. Ambil cambuknya. Jenderal, apapun kesalahan Nona Queen, atas nama mendiang Jenderal Queen, berilah pengampunan. Dia berani menyebut Jenderal Queen? Tanya sendiri padanya. Apa yang kau perbuat? Jika Jenderal Queen tahu putri yang dia korbankan nyawa, jadi kaki tangan suku bulan, arwahnya tak akan tenang. Apa? Mana mungkin? Jenderal apa? Nyonya menyuruhmu lagi? Nyonya selalu buat kekacauan. Kau... Nyonya. Selalu salahkan Nyonya. Apa kalian hanya tuduh Moon White atas kesalahan Serena Queen? Jenderal, Nyonya sudah sakiti Nona Queen terus. Tidakkah Tuan tahu? Benar. Jenderal, Nyonya perempuan dalam istana selalu berkomplot dan berencana. Ahli intrik dan tipu daya. Bukankah Tuan tak suka itu? Cukup. Serena Queen, jelaskan sendiri pada mereka. Apa yang kau lakukan? Jika kau berbohong sedikit saja, kupangkas kulitmu hidup-hidup. Bicaralah jika ada keluhan. Ya, Nona Queen, asal kau bicara, kami akan percaya. Dasar sekumpulan bodoh. Apa kalian tidak mengerti? Perempuan ini sudah membohongi kalian dari awal. Persediaan yang dikirim ke barak setiap bulan, semua dibeli Nyonya dengan mas kawinnya. Dia tidak lain adalah pembohong. Ini, bagaimana mungkin? Bukan cuma itu. Dia berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Dia juga yang berurusan diam-diam dengan suku bulan. Kita semua sudah dibodohi olehnya. Bukankah yang berkolusi dengan musuh itu Nyonya? Kami temukan surat-surat untuk suku bulan di kamar Serena Queen. Lihat sendiri. Ini benar-benar tulisan tangan Nona Queen. Benar itu dirinya. Serena Queen, kau jadi anjing suku bulan. Apa kau lupa bagaimana ayahmu, Jenderal Queen, tewas? Tentu saya tahu. Karena dia tak tahu mana yang baik untuknya. Demi segelintir rakyat biasa, dia kehilangan nyawa. Meninggalkan saya yatim piatu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Beranikah kau hadapi Jenderal Queen dengan hati nurani bersih? Kini dia melakukan kejahatan keji. Mana mungkin dia masih peduli Jenderal Queen? Saya yang salah? Apa kesalahan saya? Kau? Kalau kau tidak mudah terpengaruh, mana mungkin pengawalmu begitu buta dan terprovokasi oleh hasutan saya? Andai kau tidak teledo dalam disiplin militer, mana mungkin pengawalmu ikut-ikutan dan memberi saya kesempatan curi peta pertahanan, Mid Howard?
Dalang sebenarnya di balik semua ini adalah kau. Serena Queen, kau tetap tak menyesal. Andai saya tahu, saya tak akan setujui permintaan Jenderal Queen membawa kau ke rumah saya. Saudara Mid Howard. Kau salah. Bukan karena kau seharusnya tak menampung saya. Tapi, karena kau seharusnya tak memprovokasi saya. Lalu menikahi Moon White. Kau. Pengkhianat. Kau pantas mati. Kau hancurkan pasukan garnison utara. Banyak saudara tewas. Akan kubunuh kau. Hajar sampai mati si pengkhianat. Pukul dia. Bunuh kau. Bunuh kau. Pengkhianat. Berhenti di situ. Jenderal, apa kau benar-benar melindungi pengkhianat ini? Sama sekali tidak. Jika kita membebaskannya begitu saja, penderitaan Moon selama ini akan sia-sia belaka. Ngomong-ngomong, Nyonya masih menderita di penjara kerajaan. Kau harus segera menjemputnya. Tentu saja. Jenderal, saat kita menjemput Nyonya nanti, kau harus meminta maaf dengan tulus. Benar. Selama bertahun-tahun ini, Nyonya telah melewati banyak kesulitan. Pasti hatinya hancur. Tenang saja. Jika dia memberiku pengampunan, aku akan lakukan apapun. Jenderal, bagaimana menghadapi pengkhianat ini? Hukum dia sesuai hukum militer. Moon, hanya sampai di sini. Aku bisa menemanimu. Bibi, jika Mid Howard tetap bersikeras setelah tahu kebenaran, kumohon padamu untuk menyampaikan surat ini padanya. Setuju? Bibi, jaga dirimu. Jaga diri. Nyonya, silakan lewat sini. Jenderal Howard, Anda tak boleh masuk. Biar aku lewat. Nyonya, ini Jenderal Howard. Biar aku lewat. Jenderal Howard, Anda benar-benar tak boleh masuk. Minggir, aku akan membawa wanita kriminal ini ke istana untuk diadili. Jenderal Howard dilarang masuk. Minggir, aku akan membawa penjahat perempuan ini ke istana untuk diadili. Jangan halangi aku. Mid Howard, apa yang membawanya ke sini? Yang mulia, apakah itu Serena Queen? Apa yang terjadi padanya? Kejahatan apa yang dilakukan wanita ini, hingga pantas diperlakukan sekejam ini? Lihat tubuhnya, tak ada sejengkal kulit yang utuh. Tangannya terkulai seperti tak bernyawa. Pasti patah. Jenderal Howard ini pantas dijuluki Asura berwajah giok. Dia tegak berbuat kejam pada wanita lemah. Jenderal Howard, kawasan istana terlarang tanpa dekret kekaisaran. Jika kau tunda misi menyelamatkan istriku dari penjara kekaisaran, aku akan melaporkan pada kaisar untuk musnahkan margamu. Tunggu. Moon, seharusnya menderita di penjara kekaisaran. Bagaimana dia bisa ada di sini? Pasti aku salah dengar. Yang mulia, Jenderal Howard membuat keributan di gerbang istana dan memblokir jalan raya. Ini tak boleh menunda. Urusan penting, Nona White. Panggil pengawal kekaisaran untuk membuka jalan. Aku akan urus dia sendiri. Cepat. Dimengerti? Nona, jalanan terblokir? Penonton penasaran. Kita terjebak sementara. Jenderal Howard, Anda sungguh tak boleh masuk. Aku bawa pengkhianat ini untuk diadili. Yang mulia, siapa berani hentikan aku? Hentikan. Hentikan ini. Ada keributan apa
di gerbang istana. Mau jadi tontonan rakyat? Yang mulia, hamba telah membawa pengkhianat untuk mengaku di hadapan yang mulia. Suku Bulan menyusup ke istana beberapa hari lalu. Ini ulahnya. Bukankah pengkhianat sudah dimasukkan ke penjara kerajaan olehmu sendiri? Siapa pengkhianat baru yang kau maksud? Yang mulia, hamba bersalah. Hamba termakan kebohongan ular ini, hingga menuduh istri hamba berkhianat. Beberapa hari lalu, dalang serangan suku Bulan adalah dia. Dia bahkan mencuri rencana pertahanan ibu kota. Ternyata dialah dalangnya. Jenderal Howard, siapapun yang kau sebut pemberontak, langsung jadi pemberontak? Kau anggap urusan negara sebagai lelucon? Semua kesalahan hamba akan hamba tanggung. Hamba hanya mohon nama istri hamba dibersihkan. Meet Howard, kau memaksaku. Kini takut ketahuan. Lalu menodai namaku. Apa? Berani-beraninya kau berbohong. Kira ini bisa menyelamatkanmu? Aku tak mau diselamatkan. Akan kuseret kau ke neraka kekal. Dasar ular berbisa. Bagaimana rasanya? Tak dituduh semena-mena. Cukup, Meet Howard. Haruskah kau picu lebih banyak kekacauan? Paduka yang mulia, izinkan hamba bawa pengkhianat ini menghadap yang mulia. Istriku masih menderita di penjara kekaisaran. Dia baru saja keguguran. Bagaimana bisa bertahan? Jika kau tahu dia keguguran, mana mungkin kau kirim dia ke penjara neraka itu? Katanya, penjara kekaisaran memiliki 81 siksaan. Aku penasaran, saudari Moon, bertahan sampai berapa? Diam. Paduka yang mulia, semua kesalahan masa lalu perbuatanku, mulai sekarang, akan kuberi Moon ganti rugi 10 kali lipat. Jika dia memaafkanku, akan kulakukan apa saja. Apa Paduka ingin menemui Moon? Tidakkah kau tahu dia sudah muak denganmu dan tak ingin berhubungan? Paduka yang mulia, Hormat kepada Paduka yang mulia. singkirkan dia segera. Keributan di gerbang istana ini sangat memalukan. Baik. Paduka yang mulia, berilah hamba kesempatan memperbaiki diri. Paduka yang mulia. Tunggu. Aku akan beri kau satu kesempatan terakhir. Untuk pilihan Moon, aku tak bisa campur tangan. Hamba berterima kasih, Paduka. Ayo, pergi. Maafkan saya, Nona, bukan maksud menyinggung. Bisa tidaknya kau melepasiku sekarang? Akan segera kulakukan. Sudah. Dasar bodoh. Apa? Lupakan saja. Biarkan kebencian dan cinta memudar di sini,
Belum pergi? Akan pergi sekarang. Pergi. Fakta sudah jelas. Bersekongkol dengan pemberontak, berkomplot dengan musuh asing, dengan bukti tak terbantahkan kejahatannya tak termaafkan, bahwa dia keluar dari aula dan eksekusi. Seperti diperintahkan, Sedangkan kau, Mitt Howard, kau tertipu fitnahan, gagal melaporkan informasi penting. Kau juga biarkan suku mencuri peta pertahanan, sehingga mereka serang istana kerajaan dan ancam keluarga kerajaan. Kau dapat 30 cambukan militer dan dicabut gelar jenderalmu. Kau mengaku bersalah? Aku mengaku bersalah. 28, 29, 30. Lord Howard, hukuman selesai. Maafkan kesalahan. Tak apa. Jenderal, Jangan panggil aku jenderal. Aku sudah diturunkan. ini hanya sementara, Tuan. Tebus diri dengan pengabdian dan kau pasti dipulihkan. Ayo pergi. Pertama selamatkan Nyonya dari penjara kerajaan. Tapi luka-lukamu. Tak apa, keselamatan Nyonya yang utama bergerak. Di mana Moon? Di mana Moon? Kemana dia pergi? Di hari yang sama saat istrimu tiba, Paduka Yang Mulia Ratu membawanya pergi. Apa? Aku akan menghadap Paduka Ratu? Aku harus menemuinya. Tuan Howard. Paduka Yang Mulia, kumohon izinkan aku bertemu Moon. Paduka Yang Mulia? Tuan Mitt Howard, Paduka Yang Mulia? Tuan Howard, kita sudah berjanji sebelumnya, aku akan membawamu ke istana, tapi kita harus menghormati keputusan Moon. Mengapa kau masih berlama-lama di sini? Seperti orang bodoh yang kasmaran? Paduka Yang Mulia, aku tak berani meminta maaf Moon, tapi mohon bertemu sekali lagi untuk menebus dosa-dosaku. Tuan Mitt Howard, kau ahli strategi ulung, ternama dalam keahlian militer, tapi tak bisa memahami. Masa lalu tak bisa diubah. Apa yang terjadi sudah terjadi. Paduka Yang Mulia, jika Moon benar-benar menolakku, aku akan bersujud di Istana Damai sampai mati untuk buktikan tekadku. Tuan Mitt Howard, dengarlah kebenaran dariku. Moon sudah tidak tinggal di Istana Damai. Mustahil, Paduka Yang Mulia, Paduka berbohong. Moon menyuruhmu mengatakan ini. Aku tidak berbohong. Moon telah meninggalkan ibu kota. Apa? Nona, kau membawa keberuntungan. Hujan berhenti saat kau tiba di kota Yala. Benarkah? Tampaknya hari ini hari keberuntunganku. Benar, bulan pun muncul menyambutmu. Mulai sekarang, tak kuhiraukan malam indah. Sia-sia di Menara Barat. Semoga bulan bersinar terang. Sia-sia di Menara Barat, bulan bersinar terang. Nona, apa yang kau katakan? Bukan apa-apa. Hanya puisi penuh perasaan. Berkelana malam hari berbahaya. Nona, hati-hati bila bepergian sendirian. Tak apa. Aku tidak sendirian. Terima kasih, Nona. Apakah Nona Wen Senior? Ya. Halo Putri. Tuan dan Nyonya sudah sepuh. Sulit bagi mereka bepergian. Mereka mengutusku menjemputmu. Terima kasih. Ayo kita pergi.
Yang Mulia, kemana si Nyue pergi? Aku berjanji padanya, tak boleh kukatakan. Jika tak mau memberitahu, akan kucari di tiap provinsi sampai ke pelosok kabupaten, akhirnya kutemukan dia. Tunggu, dia sudah tahu kau takkan berhenti mencari. Setelah tahu kebenaran, jadi dia tinggalkan surat. Surat? Dia punya pesan untukku? Apa isinya? Tak kubuka, bacalah sendiri nanti. Penderitaan ini buah karma masa lalu. Jika terpisah di dunia ini, sulit bertemu lagi. Bulan sudah pernah mati sekali. Jadi dia masih ingat kehidupan sebelumnya. Masih ingat pengkhianatanku di kehidupan masa lalu. Biarkan kau mencoba pria suku Bulan. Maid Howard, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku mengandung anakmu. Bagaimana bisa kau bersikap kejam? Anak kecil bisa dikorbankan. Nona, mendekatlah. Aku duluan. Di kehidupan lalu. Dan sekarang, kesalahanku sangat fatal. Akulah pendosa. Tak sudi menikahi angin semi, kini angin musim gugur merusak harimu? Andai kau tahu takdir ini, pasti pilihanmu berbeda. Bulan. Sayang, jangan tidur di sini. Nanti kau masuk angin. Ayo bangun sekarang. Sulaman-sulaman ini cukup bagus. Toko sulam kami bisa menerimanya. Benarkah? Bagus sekali. Oh, bos. Teknik menyulam yang ibu ajarkan. Sungguh luar biasa. Biasa saja, kalian semua pandai menyulam. Usaha toko sulam kita pasti semakin maju. Seperti biasa, bos. Bacian. Maci beberapa karya ini, tolong dia bezamis. Dijualkan? Ya, kontam. Tenang saja. Bulan, ada apa? Katanya ada pendongeng datang ke pasar. Cerita-ceritanya tentang kisah cinta para bangsawan di ibu kota sangat seru. Ayo pergi. Mari kita dengarkan bersama. Sepertinya aku tidak bisa ikut. Masih banyak kerjaan di sini. Jangan banyak alasan. Ayo cepat, ayo. Sang jenderal yang tersiksa cinta. Untuk membalas dendam istrinya, ia bersembunyi selama 5 tahun, akhirnya menyerbu istana suku Bulan dan tak menyisakan siapapun. Begitulah suku Bulan binasa. Suku Bulan sudah musnah? Ada apa? Kamu takut? Tindakan Jenderal Howard memang kejam, tapi menguntungkan masa kini dan generasi mendatang. Tindakan Maid Howard bisa dibilang tebusan untuk Jude. Konon setelah musnahkan suku Bulan, ia bunuh diri di makam istrinya. Bulan. Hanya dengan cara ini,
Aku bisa menebus dosa 2 kehidupan. Jenderal Howard punya reputasi dan jasa militer yang gemilang, tak disangka akhirnya berakhir seperti itu. Semua, ingatlah, Jenderal Patriot penyayang rakyat. Jenderal Howard sangat mencintai, mengagumkan, tapi juga menyedihkan. Hei, Bulan, semakin seru nih. Kamu tidak mau dengar? Aku tidak mau dengar. Mulai sekarang, semuanya adalah awal baru.